Dan ini merupakan kemenangan bagi saya secara pribadi boleh berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita pahami bersama terambil dari Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 berbunyi, "Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mencari dia di antara orang hidup? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.' Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Dan ayat utama yang kita pahami bersama saya ambil dari ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ayat yang ke-7 yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bagi kita, orang percaya, Paskah adalah bukti kemenangan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas kayu salib merupakan bukti cinta kasih terbesar Tuhan Yesus bagi kita umat manusia, karena Dia rela dihina dan dicemaki. Dia rela dicambuk. Dia rela menanggung segala beban dan penyakit kita. Dan Dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Tetapi percayalah, semua telah Dia kalahkan. Dia telah bangkit dan menang atas kuasa dosa dan maut. Inilah janji dan bukti bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Marilah kita meresponi kuasa kebangkitan dan kemenangannya dengan berani mewartakannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga berani meninggalkan segala sifat buruk dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya, dan menjadi ciptaan yang baru yang siap dan setia melakukan firman-firman Tuhan. Izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi yang dapat kita lakukan dan kita pahami dalam kehidupan kita masing-masing.
Tetapi ketika kita percaya akan kuasa-kuasa dan firman-firman Tuhan Yesus, kita bangkit. Kita bangkit dari zona-zona nyaman kita. Dan kita mengisi keseharian kita dengan siraman-siraman rohani, seperti berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka semua kepahitan, kemarahan, sakit hati, dan kekecewaan tidak akan pernah menggoyahkan. Tidak ganti botolnya. Menggoyahkan. Botol kosong itu. Tidak akan pernah menggoyahkan dan menjatuhkan kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam iman, percaya akan kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Terpujilah Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.